Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Selamat datang di YouTube channel KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan membahas mengenai laporan SPT tahunan yang mudah, cepat, dan aman, yaitu dengan e-filing. Mengapa harus lapor menggunakan e-filing? Supaya kawan pajak semua tidak perlu antri di KPP maupun di pojok pajak. Walaupun kawan pajak juga boleh datang ke KPP loh, jika masih perlu untuk asistensi dari kami. Nah, ini wajib pajak yang wajib untuk e-filing. Jadi sudah tidak bisa melaporkan SPT menggunakan kertas lagi. Menurut Surat Edaran Menpan RB nomor 41 tahun 2019, yang wajib untuk menggunakan e-filing adalah ASN, TNI, dan Polri. Jenis-jenis layanan e-filing antara lain adalah SPT tahunan orang pribadi 1770 SS, SPT tahunan orang pribadi 1770S, SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SPT tahunan badan 1771. Nah, saat ini kita akan membahas khusus untuk orang pribadi. Nah, siapakah yang menggunakan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS? Yaitu wajib pajak yang penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan penghasilan kurang dari 60 juta setahun. Nah, ini dari penghasilan brutonya ya kawan pajak semua. Nah, bagi kawan pajak yang penghasilannya sudah di atas 60 juta satu tahun, penghasilan brutonya wajib menggunakan 1770S. Atau mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, yang ketiga adalah formulir 1770. Digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya dokter, notaris, atau UMKM. Nah, formulir ini digunakan juga oleh wajib pajak yang mempunyai satu atau lebih pemberi kerja. Nah, yang untuk UMKM, nah itu kan dikenakan PPh final ya, bagi yang memilih untuk dikenakan PPh final berdasarkan peredaran bruto tertentu sesuai PP nomor 55. Bisa juga digunakan untuk wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, berikut tampilan dari DJP online. Jadi, kawan pajak jika akan melaporkan SPT, login ke pajak.go.id. Nah, setelah login akan muncul seperti ini. Setelah login, pilih klik lapor. Oh ya, yang perlu disiapkan adalah e-fin ya kawan pajak semua. Sebelum untuk login ke pajak.go.id harus melakukan registrasi dahulu. Kawan pajak bisa meminta e-fin di KPP terdekat di mana saja. Ketika sudah registrasi dan login, silahkan klik lapor. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Bisa pilih e-filing untuk pelaporan 1770 SS atau 1770S. Nah, e-form juga bisa digunakan untuk formulir 1770S dan 1770. Tiga hal penting dalam e-filing adalah
Nah, ini tadi yang sudah disampaikan di awal, yaitu siapkan NPWP atau NIK bagi yang sudah melakukan pemadanan. Kemudian Evin, dan ketiga siapkan laptop atau handphone untuk login di pajak.go.id. Nah, apabila kawan pajak semua sebelumnya sudah pernah lapor e-filing, tetapi lupa passwordnya apa ya? Nah, berikut adalah tutorial cara reset password di JP Online. Nah, untuk mengaksesnya bisa search dulu di Google atau Google Chrome, mungkin Safari, itu silahkan ketik DJP Online. Nanti akan muncul paling atas DJP Online. Kemudian di bawahnya ada lupa kata sandi. Nah, setelah muncul tadi, klik lupa kata sandi. Nah, masukkan NPWP, Evin-nya, dan lupa email silahkan dicontreng ya. Kemudian masukkan email yang kawan pajak semua bisa buka atau bisa akses. Silahkan cek di handphone masing-masing. Emailnya apa ya? Gitu. Silahkan diketikkan di sini. Kemudian kode keamanannya silahkan dicantumkan. Kemudian klik submit. Nah, bagaimana jika Evin-nya juga lupa? Untuk lupa Evin dapat ke KPP terdekat atau email ke lupa.evin@pajak.go.id atau bisa juga melalui aplikasi M-Pajak. Nah, setelah disubmit, kemudian muncul notifikasi sukses, klik OK. Kawan pajak semua silahkan untuk membuka emailnya yang tadi dicantumkan. Nah, di sini mendapat email, kemudian di scroll ke bawah nanti ada tombol ubah password. Silahkan diklik tombolnya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan masukkan NPWP, emailnya dipastikan benar. Kemudian kata sandi baru, jadi silahkan memasukkan password baru. Diketik 2 kali, yang pertama untuk konfirmasi ya. Dan cantumkan kode keamanannya. Kemudian klik submit. Nah, ketika ada notifikasi sukses, password Anda berhasil diubah. Klik OK. Nah, sebelum melaporkan pajak yang perlu disiapkan selain Evin tadi adalah bukti pemotongan pajak atau formulir 1721A1 untuk pegawai swasta atau 1721A2 untuk ASN, TNI, dan Polri. Bagaimana jika belum dapat? Silahkan hubungi bagian HRD atau bagian keuangan atau bendahara. Kawan pajak semuanya. Kemudian siapkan daftar penghasilan, daftar harta dan hutang, daftar tanggungan keluarga. Nah, jika ada pembayaran zakat atau sumbangan lain, silahkan bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak semua pembayaran zakat itu dapat mengurangi penghasilan bruto. Jadi jika kawan pajak ingin mengurangi penghasilan bruto karena membayar zakat atau sumbangan yang bersifat wajib, nama lembaga atau yayasannya itu telah ditentukan ya teman-teman semua. Kemudian dokumen terkait lainnya jika diperlukan. Nah, bagaimana cara mengisi formulir 1770 SS yaitu untuk pegawai dengan penghasilan di bawah 60 juta rupiah. Nah, ini penghasilan brutonya di bawah 60 juta rupiah. Langkah pertama, login DJP Online. Karena tadi bagi yang lupa password juga sudah di reset ya tadi ya. Langkah selanjutnya, klik menu lapor, pilih e-filing.
Kemudian klik buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan. Silahkan dijawab pertanyaannya. Nah, bagian ketiga ini yang menentukan formulir yang digunakan. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, nanti akan muncul, silahkan diklik yang warna merah ini, SPT 1770 SS. Nah, pilih tahun pajak. Silahkan pilih tahun 2023. Nah, pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2023 paling lambat 31 Maret 2024. Nah, ini ketika sudah dipilih tahun pajaknya, klik berikutnya. Langkah selanjutnya adalah mengisi formulirnya. Nah, disiapkan di formulir 1721 itu nanti ada penghasilan bruto. Nah, tinggal disalin aja di sini. Pengurangannya juga ada, kemudian PTKP biasanya posisinya di atas ya. Nah, ini kebetulan dicontoh adalah K0, artinya kawin dan tidak ada tanggungan. Nah, ini kondisinya sesuai kondisi per awal tahun pajak gitu. Jadi misalnya tahun 2023 tapi di bulan Desember mempunyai putra atau putri. Nah, berarti itu nanti digunakan untuk PTKP 2024. PTKP-nya jadi K_1. Jadi kawin dengan satu tanggungan seperti itu. Tapi untuk 2023 kondisinya seperti awal tahun pajak. Jadi masih K0, kawin tidak ada tanggungan. Nah, langkah selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak. Ini silahkan diisi jika ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Langkah selanjutnya, silahkan isi daftar hartanya. Nah, ini nominalnya ya, kawan pajak semua. Jadi misalnya ada harta uang tunai gitu. Ini contohnya 25 juta. Ini posisi per 31 Desember 2023 jika lapor SPT tahun pajak 2023 ya. Jadi posisi per akhir tahun nilainya berapa. Bagaimana jika hartanya berupa mobil? Nah, itu sesuai dengan harga perolehannya. Jadi mobil itu masih ada nih di akhir tahun. Jadi waktu membeli mobil itu berapa? Misalnya 500 juta. Silahkan cantumkan di sini 500 juta. Nah, dan isikan jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Jika tidak ada hutang, silahkan diisi 0. Jadi ini untuk hutang ini sisa hutangnya. Seperti itu. Nah, kemudian sampai ke bagian D, bagian pernyataan. Silahkan dibaca, kemudian dicontreng, setuju. Klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul 1770 SS. Tahun pajaknya tadi kita isi 2023 ya. Nah, ini kebetulan belum pernah lapor sama sekali. Jadi ini pembetulan ke-nya akan menjadi 0 karena pertama kali lapor itu menjadi SPT normal. Nah, di sini ada kode verifikasi. Klik di sini untuk mengambil kode. Silahkan diklik. Nah, kemudian muncul notifikasi untuk mengirimkan ke email atau ke nomor handphone. Kawan pajak semua boleh memilih dikirimkan ke email atau ke handphone. Tapi untuk handphone pastikan nomor tersebut nomor yang memang masih aktif dan tersedia pulsanya. Seperti itu. Ke email juga boleh. Misalnya kita klik pilih ke email. Nanti akan setelah klik di sini silakan buka email. Akan ada email dari efilling@pajak.go.id. Nah, akan dikirimkan kode verifikasinya. Kemudian silakan salin kode verifikasi di kotak yang nomor 4 ini. Setelah selesai disalin, klik kirim SPT. Jika sudah klik kirim SPT, akan terkirim juga bukti penerimaan elektronik. Ada di email juga ya kawan pajak semuanya, bukti lapor SPT tahunan. Nah, silahkan ditunjukkan ke bagian HRD-nya jika memang diminta ya. Nah, sekarang
Bagaimana cara pengisian untuk formulir 1770S? Langkah pertama adalah sama, tadi setelah login muncul pertanyaan yang sama. Nah, jika tadi pertanyaan nomor 3 diklik ya karena penghasilan kurang dari 60 juta dan tidak ada usaha, dan ini tidak memilih terpisah atau pisah harta, nanti akan muncul seperti ini. Ada pilihan formulir 1770S. Boleh memilih dengan bentuk formulir atau dengan panduan. Jadi ini sama, jika dengan bentuk formulir ini tampilannya nanti akan ada 3 halaman ya kawan pajak semuanya. Nah ini contohnya adalah dengan panduan. Silahkan diklik. Nah ini juga memilih tahun pajaknya, tahun pajak 2023. Nah, langkah pertamanya adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana cara mengisinya? Dapat diklik tambah. Nah, ini dasar pengisiannya dari formulir 1721A1 atau A2 yang diberikan oleh pemberi kerja dari perusahaan atau bendahara pemerintah di kantor ya untuk ASN, TNI, dan Polri. Nah, nanti ketika diklik tambah, silakan jenis pajaknya diisi PPh pasal 21, NPWP pemotong atau pemungut pajak diisi NPWP pemberi kerjanya, perusahaan atau instansinya. Nanti nama ini tidak perlu diketik kawan pajak semua, setelah ngisi NPWP dapat di-enter. Nanti nama pemotong akan muncul dengan sendirinya. Kemudian isi nomor bukti pemotongan atau pemungutan itu dapat dilihat di bukti potong bagian atas ya. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan biasanya di bawah, di dekat tanda tangan. Kemudian jumlah yang dipotong atau dipungut. Nah, silahkan dicantumkan di sini. Kemudian klik simpan. Langkah selanjutnya adalah masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di formulir 1721 tersebut juga ada. Nah, nanti silahkan penghasilan neto disalin di sini. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Silahkan diklik ya jika iya, tidak jika tidak. Ini bila ada penghasilan dalam negeri lainnya ya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Silahkan klik tidak jika tidak ada. Nah ini apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah ini contohnya adalah bantuan, sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan atau komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Nah ini bagi kawan pajak semua yang mempunyai CV. Nah ini klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Silahkan dituliskan bila ada. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Silahkan dimasukkan di sini bila ada. Nah, langkah selanjutnya adalah pengisian harta. Pada kolom harta ini memang harus diisi ya kawan pajak semua. Pasti ada dong harta, misalnya uang tunai di akhir tahun pajak, tabungan, atau bisa diisi dengan handphone. Handphone itu kan termasuk alat elektronik ya. Nah ini contohnya motor dibelinya tahun kapan? Tahun perolehan adalah tahun beli, harga perolehan adalah harga beli. Keterangan dapat diisi dengan nomor platnya. Misalnya rumah. Nah ini keterangan bisa diisi dengan nomor NOP dan alamatnya. Jika lebih dari satu hartanya, silahkan klik tambah untuk menambahkan. Nah ini bagian hutang, jika ada silahkan diisi, jika tidak dapat dikosongkan. Nah ini daftar keluarga,
silahkan cantumkan. Jika tadi contohnya adalah kawin dengan 0 tanggungan, jadi di sini dapat diisi nama istri. Nah, jika udah ada putra-putrinya, silahkan dicantumkan di sini. Nah, kemudian langkah ke-11 dari 18 adalah mengisi nominal pembayaran zakat ke lembaga yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini status perkawinan, tadi K dengan 0 tanggungan. Ini biasanya ada di formulir 1721 A1 A2 juga di bagian paling atas ya, di dekat identitas. Nah, langkah selanjutnya adalah apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PP pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Bila ada, silakan diisi. Nah, ini pembayaran PPh pasal 25 bila ada, jika tidak ada kosongkan aja, lanjut aja. Nah, ini bagian induk. Silahkan dicek kembali. Tadi yang sudah diisi akan terangkum di sini. Nah, jika karyawan biasanya sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan atau instansinya, nanti di sini akan muncul nihil karena jumlah yang terutang sama dengan jumlah yang sudah dipotong. Jika sudah sesuai, klik langkah berikutnya akan muncul seperti ini. Bila ada diisi, jika tidak ada dapat dilewati ke langkah berikutnya. Nah, sama dengan formulir 1770 SS tadi, ada pernyataan. Silahkan contreng setuju. Kemudian klik langkah selanjutnya. Nah, ini sama. Untuk mengambil kode verifikasi, klik di sini, kemudian kirimkan melalui email, salin kode verifikasi, klik kirim SPT. Nah, kawan pajak semua sudah mendapatkan bukti penerimaan elektronik, tanda terima pelaporan SPT tahunan. Nah, berikut kawan pajak semua tata cara untuk pelaporan SPT melalui e-filing untuk karyawan. Nah, yang perlu diingat adalah pada tanggal 31 Maret jatuh tempo pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan kawan pajak jika mempunyai dividen dan telah diinvestasikan kembali, silahkan dilaporkan juga ya. Nah, bagi kawan pajak yang mempunyai pekerjaan bebas atau usahawan dan memilih untuk menggunakan norma dapat menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma paling lambat tanggal 31 Maret ini juga. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.